Lokasi relatif Desa Cikembulan sebelah utara. Desa Pajatan, Kecamatan Banjarsari sebelah selatan, Lautan Samudra Indonesia. Sebelah timur Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran. Sebelah barat Desa Sukarsih, Kecamatan Parigi. Letak lokasi absolutnya sebelah sini. Letak astronomi Desa Cikembulan berada pada luas Desa Cikembulan. Luas menurut pegunungan, luas tanah sawah 90,90 ha, luas tanah kering 87,47 ha, luas tanah perkebunan 196,99 ha, luas fasilitas umum 45,77 ha, total luas 421,06 ha. Keadaan tanah hitam dan pasiran. Tanah pasiran adalah tanah yang memiliki partikel berukuran besar, kasar, dan tajam, yang terbentuk dari batuan beku dan sedimen. Tanah pasiran memiliki beberapa ciri yaitu: 1. Tekstur kasar hingga kedalaman 50 cm. 2. Drainase air yang cepat. 3. Mudah diolah. 4. Warna cerah seperti kuning, coklat, atau merah. 5. Kandungan humus yang rendah. 6. Daya tahan terhadap erosi yang rendah. 7. Permeabilitas yang tinggi, kurangnya kesuburan. Keadaan iklim. Temperatur 13 hari ke belakang memiliki suhu rata-rata 32,1 Celcius. Temperatur 14 hari ke depan memiliki suhu rata-rata 29 Celcius. 2. Kelembaban udara 14 hari ke depan memiliki rata-rata 82,5%. 3. Kecepatan angin 14 hari ke depan memiliki rata-rata 21,8 km per jam. 4. Curah hujan 14 hari ke depan memiliki rata-rata 39,7%. 5. Cuaca Desa Cikembulan selama 13 hari ke belakang dari Selasa 15 sampai tanggal 10, Kamis 29,10. Jadi kegiatan ekonomi seperti berdasarkan kegiatan ekonomi Desa Cikembulan memiliki beberapa jenis kelompok. 1. Desa Persawahan (DPS). Sebagai besar masyarakat Desa Cikembulan bergantung pada usaha persawahan, contohnya seperti ada yang di Dusun Gembor. Desa Perdagangan (DJP). Di Desa Cikembulan terdapat beberapa usaha UMKM dan pasar, di mana orang-orang dari berbagai jurusan dapat bertemu suatu dengan yang lain untuk menjual dan membeli barang-barang yang dihasilkan masyarakat. Selanjutnya ada DIK, yaitu Desa Industri Kecil dan Kerajinan. Di Desa Cikembulan juga terdapat mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri yang kecil, seperti contohnya pabrik kerupuk. Selanjutnya sumber daya nabati. Sumber daya nabati yang ditanam oleh masyarakat Cikembulan kebanyakan padi. Namun ada beberapa petani juga yang menanam contohnya seperti terong, cabai, tomat, sereh, timun, dan lain-lain, tapi dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya sumber daya hewani. Sumber daya hewani yang ada di Desa Cikembulan cukup beragam, contohnya seperti sapi, kambing, ayam sayur, ayam kampung, ikan, bebek, soang, engtok, dan masih banyak lagi. Masyarakat lebih banyak memilih untuk memelihara ayam kampung karena proses perawatan yang tidak begitu rumit. Dan masyarakat memelihara hewan ternak tidak hanya semata untuk dikonsumsi, namun juga untuk dijual. Komposisi umur yang ada di Cikembulan. Rasio ketergantungan penduduk usia 0-14 tahun dan 65 ke atas, yaitu usia penduduk yang tidak produktif sebanyak 1.789 jiwa, dan penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun sebanyak 3.262 jiwa. Tingkat pendidikan yang ada di Desa Cikembulan. Selanjutnya, swadaya masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti pengajian rutin dilakukan di Desa Cikembulan dan tidak hanya pada satu lokasi saja, namun bisa pindah-pindah.
Dan kegiatan 17 Agustusan yang biasa diramaikan oleh seluruh warga masyarakat, dan biasanya setelah Agustusan itu ada dangdutan. Dan juga biasanya warga masyarakat Cikembulan kalau sedang terjadi pembangunan jalan itu suka bergotong royong. Dan yang bergotong royong membantu tidak hanya bapak-bapak saja, namun juga ibu-ibu membantunya, contohnya seperti menyediakan makanan dan minuman untuk yang bekerja. Untuk tingkat kesehatan yang ada di Cikembulan cukup baik, tidak pernah ada wabah yang menular atau mematikan yang terjadi di Desa Cikembulan, kecuali COVID-19 yang memang terjadi pada beberapa kota atau daerah yang ada di dunia. Dan kegiatan kesehatan yang rutin dilaksanakan untuk saat ini yaitu posyandu. Posyandu biasanya diperuntukkan kepada ibu dan anak. Dan kegiatan yang dilakukan posyandu biasanya mencakup seperti penimbangan berat badan balita, pemberian imunisasi dan vitamin kepada balita. Selanjutnya, klasifikasi desa. Mata pencaharian yang ada di Desa Cikembulan termasuk kepada swakarya karena desa yang masyarakatnya mulai berubah mengikuti aliran zaman dan berpikiran lebih terbuka, sehingga beragam mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Cikembulan. Lembaga sosial yang ada di Cikembulan termasuk ke swasembada karena lembaga sosial dan pemerintahan yang sudah berfungsi cukup baik. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintah masuk ke dalam swasembada karena sudah mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Selanjutnya, tingkat produktivitas masuk ke swakarya karena sudah ada hubungan daerah sekitar, bahkan infrastruktur yang dimiliki sudah hampir lengkap. Dan adat istiadat masuk ke dalam swasembada karena pola pikir yang sudah lebih rasional. Organisasi yang ada di Desa Cikembulan contohnya seperti PKK dan Karang Taruna. PKK bertugas melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat, mengendalikan 10 program pokoknya agar berjalan lancar. Program pokok yang dijalankan meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila Gotong Royong sebagai gerakan nasional di bawah naungan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak untuk mengembangkan anggota masyarakat, terutama generasi muda. Karang Taruna juga berperan dalam pencegahan masalah sosial dan penguatan sistem komunikasi di lingkungan masyarakat. Karang Taruna juga berperan penting dalam kegiatan contohnya seperti 17 Agustusan. Selanjutnya, pola pemukiman yang ada di Desa Cikembulan yaitu ada pola yang menyebar, pola berkumpul, dan pola memanjang.